Oke, di sini ada LM317, komponen yang sering digunakan untuk menurunkan tegangan. Oke, kembali lagi di Jagat Elektro, channel yang membahas seputar elektronika. Hari ini pembahasan kita sederhana saja. Kita membahas komponen kecil, yaitu LM317. Dia bentuknya seperti ini, kelihatannya. LM317. Nah, LM317 ini adalah regulator tegangan positif 3 terminal yang dapat disesuaikan dan mampu memasok lebih dari 1,5 ampere. Kemudian untuk tegangan outputnya, range-nya itu bisa sampai 1,2 volt sampai 37 volt yang ada di sini. Nah, untuk pengatur tegangan ini sangat sederhana sekali karena dia hanya membutuhkan 2 buah resistor eksternal untuk mengatur tegangan keluaran. Nah, tetapi sebelum kita lanjut ke pembahasan yang lebih jauh, saya ingatkan bagi kalian yang masih belum subscribe, silahkan subscribe dulu dan juga tendang juga tombol loncengnya karena di channel ini akan banyak sekali kita bahas tentang seputar elektronika, jadi jangan lupa subscribe dan tekan loncengnya. Sebagai contoh, dalam pengaplikasian LM317 ini terdapat pada power supply yang saya miliki ini dia adalah LM317 ada di sebelah sini. Nah, kalau kalian lihat di power supply ini kan pada IC LM317 itu ada putih-putih. Nah, putih itu apa? Dia adalah heatsink. Heatsink itu artinya dia berfungsi untuk mengurangi panas. Jadi cara pemakaiannya itu seperti ini. Ini adalah heatsink. Lalu ini adalah IC-nya. Kita pasang pada lubangnya sini, lalu kita pasang skrup di sini. Nah, untuk pemasangan tingginya nanti pada PCB itu bisa kita sesuaikan. Nah, kalau kita perhatikan di sini ini kan IC LM317-nya kan ada di sini ya. Yang tengah ini yang ada heatsinknya. Yang ini IC LM317-nya. Nah, seperti yang saya katakan tadi. Nah, dia itu kan memiliki 2 resistor ya. Resistornya satu yang sini yang variabel. Lalu satunya lagi resistornya ini. Nah, lalu di sini juga ada kapasitor. Kapasitornya itu yang ini, 4 bahkan kapasitornya. 3 elko dan 1 kapasitor nonpolar yang ini, yang hijau. Jadi ini adalah salah satu aplikasi rangkaian LM317 pada power supply. Oke, berikutnya adalah konfigurasi kaki dari IC LM317 ini. Nah, IC LM317 itu seperti ini ya bentuknya. Jangan sampai kebalik seperti ini. Dia seperti ini. Kita lihat pada datasheet ini. Pin 1 yang sebelah sini dia adalah adjust. Jadi, pin 1 dia yang di sini pojok kiri sini dia adalah adjust. Lalu pin 2 yang di sini dia adalah Vout. Jadi di sini pin 2 ini adalah Vout. Yang ketiga adalah yang sebelah sini. Yang sebelah sini ini adalah Vin. Maka yang di sini adalah Vin atau V input. Oke, konfigurasi kaki sudah. Berikutnya adalah ini. Dia ada di datasheet ini. Dia ada contoh rangkaiannya. Di sini ada 2 buah resistor R1 dan juga R2. Nah, berikutnya di sini juga ada rumusnya. Rumusnya itu seperti ini, Vout sama dengan 1,25 volt dikali 1 ditambah R2 per R1 ditambah I adjust kali R2. Nah, berikutnya kita akan coba perumusan ini dan juga kita jelaskan sedikit tentang rangkaian ini. Oke, ini adalah di samping kiri adalah contoh rangkaian pada LM317. Di sini ada Vin, lalu di sini ada Vout. Nah, di sini ada 2 buah kapasitor. Di sini ada kapasitor 1, kapasitor 2 atau kapasitor input dan juga kapasitor output. Lalu di sini ada 2 buah resistor R1 dan R2 dan tentunya di sini ada LM317 untuk komponen utamanya. Lalu di sini ada I adjust atau arus. Nah, di sini ada 2 kapasitor. Fungsi dari kapasitor tersebut adalah agar tegangan outputnya tetap stabil. Dan perlu diingat, gunakan kapasitor yang memiliki batas voltnya lebih tinggi. Kemudian untuk rumusnya, ini adalah rumusnya. Vout sama dengan 1,25 volt
dikali 1 ditambah R2 per R1 ditambah I adjust kali R2. I adjust itu yang di sini ya, I adjust. Oke, saatnya kita coba perhitungannya. Pertama-tama kita tulis dulu ya rumusnya. Rumusnya tadi kan V out sama dengan 1,25 dikali 1 ditambah R2 per R1 ditambah 50 ditambah I adjust kali R2. Nah, I adjust itu kalau kita lihat pada datasheet dia adalah 50 mikro ya. Misalnya di sini R2 saya ambil adalah 5K. Jadi R2-nya itu 5K atau 5000 ohm. Tinggal kita tulis saja R2 itu 5000 ohm. Saya tulis di sini. Maka langsung saja kita coba hitung. V out sama dengan 1,25 dikali 1 ditambah 5000 per R1 ditambah 50 mikro dikali 5000. Nah, 50 mikro itu sama dengan 0,00005 ampere, karena dia ini 50 mikroampere sama dengan 0,00005 ampere. Kita tuliskan lagi sama dengan 1,25 dikali 1 ditambah 5000 per R1 ditambah ini kita kalikan, hasilnya adalah 0,25. Lalu ini berikutnya ini kita kalikan ya, kita kali seperti ini sama dengan 1,25 ditambah 1,25 ditambah 6250 per R1 ditambah 0,25. Nah, ini kan sama ini bisa kita tambahkan ya. Jadi hasilnya 1,5 ditambah 6250 per R1. Kita lanjutkan di slide berikutnya. Kita tulis dulu VO sama dengan 1,5 ditambah 6250 per R1 sama dengan, nah di sini ini kan bisa kita pindahkan ke sini ya, maka VO minus 1,5 ini ditambah sama dengan 6250 per R1. Nah, di sini R1 ini bisa kita tukar ke sini. Maka R1 sama dengan 6250 per VO minus 1,5. Nah, ini misal VO nya itu, Vout nya itu kita inginkan adalah 12 volt, maka R1 sama dengan 6250 per 12 kurangi 1,5 sama dengan 6250 per 10,5 sama dengan 595 ohm. Jadi kalau kita ingin menurunkan tegangan misalnya ke 12 volt, maka R1 yang dibutuhkan adalah 595 ohm. Nah, ini tegangannya itu tegangan inputnya harus lebih tinggi 2-3 volt ya. Nah, pada video-video berikutnya akan kita bahas percobaan secara langsung rangkaian LM317 ini, mulai dari perhitungan, simulasi, dan juga percobaan. Oleh karena itu, jangan lupa subscribe yang belum subscribe dan tekan loncengnya agar tidak ketinggalan. Apabila ada hal-hal yang ingin ditanyakan atau kurang paham, tulis saja di kolom komentar. Dan juga kalau kalian mau bantu jawab, juga monggo silahkan. Apabila saya ada kesalahan dalam penyampaian informasi atau materi, saya mohon maaf.
dan kalian bisa koreksi di kolom komentar. Sampai jumpa.